Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Pada kesempatan ini kita terus belajar walaupun di saat keadaan kita pencegahan COVID-19, kita belajar melalui daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menyusun cerita pendek. Nah, kalau kita bertanya, cerita pendek itu bisa disingkat jadi cerpen. Cerpen itu bentuknya prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Dalam pengertian modern dan novel, karena singkatnya cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibanding dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa kita perhatikan. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada saat ini yaitu menyusun kerangka cerpen berdasarkan pengalaman atau gagasan. Tujuan kedua yaitu menyusun cerpen berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Itu tujuannya anak-anak. Sekarang Bapak arahkan untuk bagaimana menyusun kerangka cerpen. Nah, menyusun kerangka cerpen itu pertama dulu kita menentukan tema. Ya. Tema atau topik utama dalam cerita yang akan kita buat. Jadi terserah kita, pemikiran kita, mau apa yang akan kita ceritakan. Itu tema. Kemudian yang kedua, kerangka cerpen itu bersifat ada wataknya. Jadi di dalam watak ini ada karakteristiknya. Karakternya bagaimana? Gambaran utama umum dari sifat para karakternya. Jadi wataknya ada bisa kita tentukan. Kemudian tahapan penceritaan. Nah, tahapan penceritaan ini kita asumsikan, kita beri pemahaman yaitu perkenalan. Nah, adanya tahapan perkenalan, ya misalnya ada tokoh-tokohnya tadi, tentang konflik, ya konflik permasalahan apa yang muncul, lalu di situ semakin menjadi klimaks, puncak daripada permasalahan, lalu bagaimana penyelesaiannya, itu tahapan penceritaan. Yang berikutnya, anak-anak, kerangka cerpen itu ditinjau dari sinopsis, ya sinopsis, ringkasan dan seluruh cerita.
ringkasan ataupun seluruh daripada cerita. Bagaimana gambarannya? Nah, baik. Anak-anak, kemudian latar. Latar itu menentukan di mana tempatnya, waktunya, suasana, dalam keadaan yang bagaimana. Nah, ini ada 5 kerangka cerpen ya untuk bisa diperhatikan. Bila itu ada, berarti sudah terpenuhi kerangka cerpen yang bagus. Baik anak-anak. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama. Ini contoh saja, contoh daripada cerpen tentang motivasi. Bapak bacakan saja. Judulnya Malas Sekolah. Wah, ini sebuah cerpen. Bunyinya seperti ini. Minggu menjadi hari libur yang membuat orang malas melakukan aktivitas. Ada yang memilih berlibur, ada pula yang memilih di sekolah melepas lelah setelah hari-hari sebelumnya penuh dengan aktivitas. Begitu pula dengan Dani. Dia memilih untuk bersantai-santai di rumahnya. Sampai-sampai setelah hari Minggu, Dani masih belum siap menghadapi aktivitas sekolah yang menurutnya sangat membosankan. Dik, kamu tidak berangkat sekolah? Ini sudah siang loh. Nanti telat, tanya ibunya. Diki masih capek, Bu. Bolos sehari saja tidak apa-apa. Lagian nggak ada PR dan tes kok, Bu. Ya, jangan begitu. Sekolah itu bayar loh, Dek. Menuntut ilmu itu jangan kamu sepelekan begitu saja, Dik. Jawab ibunya menyanggah. Sudahlah, Bu. Diki malah mengantuk mau lanjut tidur lagi. Melihat gelagat dari anaknya, ibunya menjadi kesal dan geram, menyeret anaknya ke sebuah tempat. Kemudian ibunya mengajak Diki ke panti asuhan, dan di sana dipenuhi oleh anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Nah, lihat mereka sudah tidak punya orang tua yang membiayai sekolah, padahal mereka juga mau sekolah. Jelas ibunya memberitahu anaknya. Kemudian ibunya mengajaknya lagi ke suatu tempat yang di sana banyak anak-anak yang mengamen di jalanan. Lihat mereka mengemis, mencari uang untuk makan saja mereka harus bersusah payah. Apalagi untuk biaya sekolah, jelas ibunya lagi. Kemudian Diki sadar, akhirnya ia mau berangkat ke sekolah meskipun agak terlambat. Dia diantar ibunya sampai ke sekolah. Di dalam perjalanan menuju sekolah, dia melihat anak sekolah yang berjalan pincang. Alangkah beruntungnya aku masih memiliki fisik yang sempurna, tapi bermalas-malasan untuk sekolah. Sedangkan mereka yang cacat saja bisa semangat seperti itu, gumamnya dalam hati. Nah, itu sekelumit tadi tentang cerpen, cerita pendek. Anak-anak, tugas kalian yang pertama, kalian membuat sebuah kerangka cerpen berdasarkan pengalaman kalian. Yang kedua, tugas kalian buatlah cerpen berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat. Nah, itu tugas kalian. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.